Ketujuh, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga kamu di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya meskipun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai materi tematik hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Angkat kedua tanganmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat pemberitahuan dan tanggapan dalam teks, aturan merawat hewan, dan juga meniru gerak hewan. Anak-anak, coba tebak, Miss lagi ada di mana? Iya, betul sekali. Miss sedang ada di kebun binatang. Ada banyak sekali hewan di sekitar kita. Ada yang disebut hewan peliharaan, ada juga hewan yang hidup bebas di alam, atau biasa disebut hewan liar. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia biasanya memelihara hewan karena suka terhadap hewan tersebut. Contohnya, kelinci, kucing, burung, ikan, ayam, dan lain-lain. Nah, selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar itu hewan yang hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh dari hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, ular, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Simak dan dengarkan cerita Nina dan hewan peliharaannya berikut ini. Nina memelihara kelinci. Ia merawat kelincinya dengan baik. Ia memberi makan kelincinya dengan teratur dan memberi makanan secukupnya. Tidak lupa seminggu sekali kandang kelinci dibersihkan. Walhasil kelinci Nina bersih dan sehat. Dapatkah kamu menemukan kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks tersebut? Iya, betul. Contoh kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks tersebut adalah Nina memelihara kelinci. Perhatikan satu contoh lagi tentang kalimat pemberitahuan. Simak dan dengarkan ya. Adi memelihara ikan. Ikan dipelihara di akuarium. Sedangkan Nina memelihara kelinci. Kelinci diletakkan di kandang kelinci. Kadang-kadang kelinci dilepaskan agar bermain di halaman. Tempat hidup hewan berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di darat, contohnya kelinci, kucing, kambing, dan ayam. Ada juga hewan yang hidup di air, contohnya adalah ikan. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan pada teks tersebut? Iya betul, kalimat pemberitahuan yang terdapat pada bacaan tersebut adalah Adi memelihara ikan. Ikan dipelihara di akuarium. Dan juga Nina memelihara kelinci. Kelinci diletakkan di kandang kelinci.
Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Nah, sekarang simak dan dengarkan percakapan antara Nina dan Adi berikut ini. Lihat, Di, ada burung hinggap di pohon itu. Iya, betul Kak. Burung itu pulang ke sarangnya. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat, Di. Burung tinggal di pohon, Kak. Sarangnya kan ada di pohon. Pada percakapan tersebut, Adi memberi tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Nina. Adi memberi tanggapan dengan baik dan santun. Nah, kita harus santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan juga katakan alasannya saat memberikan tanggapan, ya. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan di rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Adapun salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh aturan merawat hewan peliharaan. Pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan juga tempat minumnya. Dan yang terakhir, jika hewan sakit, bawalah ke dokter hewan untuk diberi vitamin atau pengobatan. Nina dan Deli bermain di halaman. Mereka mengamati gerakan kupu-kupu yang ada di taman. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Setiap hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Dan gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian. Cara untuk melakukan gerakan tarian kupu-kupu sebagai berikut. Yang pertama, rentangkan tanganmu, lalu lompatlah ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, berjalanlah ke arah yang berlawanan sambil tetap merentangkan tangan. Lalu gerakan ketiga, rentangkan tanganmu, kemudian kepakkan seperti sayap kupu-kupu. Lakukan itu sambil berjalan melingkar. Dan yang terakhir, berdirilah saling berhadapan. Rentangkan tanganmu sambil mengangguk-angguk. Selain gerakan tari kupu-kupu, kita juga dapat mempraktekkan gerakan-gerakan hewan yang lain, seperti meniru gerak ayam, kucing, kelinci, burung, atau yang lainnya. Selamat mencoba di rumah ya. Setelah ini, kerjakan latihan di buku pakai tema halaman 34 dan 38. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa selesai belajar bersama-sama. Angkat kedua tanganmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, ingat ya, setiap selesai belajar, ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang sudah menemanimu belajar di rumah hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.